Hai semua, perkenalkan nama saya Noni Fadila dengan NIM 184501192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralihan hak atas tanah primer melalui waris. Berikut penjelasan saya. Jika seorang meninggal, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris. Jadi di sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggal pewaris, termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggal pewaris tanpa dikehendaki oleh waris karena dengan terjadinya peristiwa hukum berupa kematian si pewaris. Jadi itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, bukan karena suatu perbuatan hukum. Selanjutnya, sesuai ketentuan hukum waris, apabila salah seorang pewaris meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan beralih kepada ahli waris. Hal tersebut dikenal dengan asas saisin, sebagai ditentukan dalam pasal 833 KUH Perdata. Jadi dengan demikian, dengan meninggalnya seseorang, segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya. Asas umum dalam pewarisan tersebut hanya dapat dikesampingkan apabila pewaris pada saat meninggalnya meninggalkan surat wasiat untuk membuktikan siapa-siapa yang menjadi ahli waris pewaris, maka akan dibuat keterangan surat keterangan waris atau akta keterangan sebagai ahli waris. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang menyatakan hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Adapun proses untuk pendaftaran tanah karena peralihan hak melalui waris sehingga dapat balik nama sertifikat adalah yang pertama, membuat surat kematian. Ini bisa dibuat di kelurahan, di catatan sipil, di dinas dukcapil yang ada di tingkat kota atau kabupaten. Lalu yang kedua, membuat surat tanda bukti ahli waris. Yang ketiga, membayar pajak atau bea cukai perolehan atas tanah dan bangunan karena pewarisan. Lalu yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, membalik nama sertifikat ke seluruh ahli waris. Lalu berikutnya yang keenam, jika ahli waris lebih dari satu orang, maka dapat membuat akta pembagian harta bersama atau APHB di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Dan para ahli waris hendak mengakhiri pemilikan bersama yang terikat tersebut, maka mereka dapat melakukan pemisahan dan pembagian warisan dengan membuat akta pemisahan dan pembagian waris. Pemilikan bersama yang terjadi karena perwarisan adalah merupakan pemilikan bersama yang terikat. Berikut penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.